Kaufman bahwasanya proses scientific inquiry itu harus melibatkan keterampilan mengidentifikasi asumsi, kemudian berpikir logis dan kritis, dan memberikan penjelasan alternatif. Dan yang terakhir adanya Thornley dan McDonald mengatakan bahwasanya aktivitas saintifik mengacu pada prinsip sistematis, penggambaran bukti, telaah dokumen, integrasi pengetahuan awal dengan sumber pendukung dari luar, konseptualisasi teori, dan menghasilkan baru. Secara mendasar, keempat pakar ini menyatakan bahwasanya scientific inquiry masalah dasar yang tadi membuatnya mahasiswa kontennya kurang bagus, organisasi penulisan juga tidak berkembang dengan baik, kemudian proses berpikir logis dan muncul. Tentu terlepas juga dari masalah tentang bahasa. Karena itu kami ambil scientific inquiry dan mengimplementasikannya tandingan dengan teknologi. Kemudian penelitian ini kami desain sebagai penelitian tindakan kelas Bapak Ibu, tidak perlu kami bahas lebih detail. Yang jelas subjek penelitian kami adalah mahasiswa tertiga, terdiri 22 orang. Kemudian pengumuman datanya melalui tes yang kami lakukan, kemudian data itu kami analisis dengan menggunakan konstan kumulatif method dan deskriptif statistik. Hasil penelitian kami bisa dipaparkan sebagai berikut di slide yang Bapak Ibu lihat, yaitu ini adalah hasil penelitian di siklus 1, di mana ada beberapa aspek yang kami nilai dari 22 mahasiswa tersebut. Jumlah mahasiswa nilainya adalah dipaparkan sebagai berikut 1.542, di mana rata-ratanya adalah 70,09. Dari data itu ternyata yang kami analisis mahasiswa yang tuntas sebanyak 15 dan sebanyak 7 mahasiswa ternyata tidak tuntas. Ini berimbas pada persentase ketuntasan yang tadi harapan kami itu bisa mencapai minimal 70,00 itu tidak tercapai, sehingga meskipun ada peningkatan yang cukup bagus, kami merasa perlu adanya siklus 2. Gambaran dari data ini bisa kami paparkan dalam grafik sebagai berikut. Ini adalah grafik-grafik yang kami paparkan dalam siklus 1. Terlihat dari grafik ini bahwasanya untuk penguasaan isi dari mahasiswa sudah lumayan karena lebih dari 20, di mana dia akan mencapai 25% secara standar. Kemudian untuk pengembangan bahasa masih sedikit kurang, dan untuk ejaan ternyata masih cukup banyak kesalahan yang muncul. Di sini terlihat untuk kosakata dan organisasi sudah cukup bagus karena adanya proses mengamati dari apa yang sudah ada di yang lainnya. Kemudian dari siklus 1 kami putuskan hasil refleksi kami ini harus berlanjut ke siklus 2. Adapun hasil siklus 2 kami adalah sebagai berikut. Rata-rata nilai mahasiswa dari nilai awal itu meningkat menjadi 73,95. Kemudian dari jumlah mahasiswa yang tadinya tuntasnya 15 menjadi 18 dan yang tidak tuntas menjadi 4. Dan ternyata persentase ketuntasannya meningkat menjadi 81,82%. Indikator pencapaian sudah teratasi. Nanti untuk kenapa ini meningkat akan kami bahas lebih detail di pembahasan. Untuk data paparan tersebut apabila digrafikkan akan menjadi seperti ini Bapak Ibu. Pada aspek pertama untuk faktor isi ada peningkatan yang cukup bagus, yaitu berkisar sekitar 2%, di mana mahasiswa dari hasil refleksi mereka mencoba untuk membuatnya menjadi lebih bagus dengan topik yang berbeda. Kemudian mereka membaca lebih banyak referensi. Kemudian yang kedua, di aspek organisasi ada peningkatan tapi memang tidak terlalu signifikan. Begitu juga dengan aspek kosakata dari siklus 1. Akan tetapi pada aspek pengembangan bahasa ada cukup banyak karena mereka juga cukup aware dengan yang ada. Dari hasil penelitian ini bisa kami bahas sebagai berikut. Yang pertama, hasil kami yang pertama adalah ternyata media ini itu mampu memfasilitasi kemampuan mahasiswa dalam mengeksplorasi topik dan berpikir kritis, sehingga aspek pengembangan ide, isi tulisan, dan organisasi penulisan menjadi bagus. Kami ulangi lagi, ternyata media ini mampu memfasilitasi kemampuan mahasiswa dalam eksplorasi topik, Bapak Ibu, bagaimana mereka berusaha untuk mengembangkan ide mereka dari topik yang ada, kemudian berpikir kritis, bagaimana mereka mencoba membuat korelasi antara topik yang ada dengan
aspek-aspek lain yang bisa mendukung argumen mereka, kemudian pengembangan ide, isi tulisan, dan organisasi menjadi bagus. Ini sebagaimana saya paparkan pada sebelumnya. Kenapa ini bisa terjadi? Hasil telaah hasil penelitian terdahulu ternyata menunjukkan bahwasannya pendapat Kaufman tahun 2009 mengintegrasikan teknologi ke dalam satu kegiatan berbasis inquiry memberikan peluang bagi mahasiswa untuk bereksperimen dan mengembangkan topik dalam suatu konteks dunia nyata. Jadi integrasi ini juga membantu eksplorasi topik dan penerapannya guna menjawab isu yang dibahas. Kegiatan ini melibatkan keterampilan analisis kritis dan verifikasi sumber ditemukan di internet apakah reliable dan kredibel sebelum digunakan. Dalam penggunaan media ini kami bebaskan mahasiswa kami untuk melakukan surveying di web ya, terkait apa yang ingin mereka dapat. Karena kami tahu bahwasanya kadang-kadang beberapa mahasiswa kami itu mengalami kebiasaan membaca yang bisa dikatakan tidak terlalu bagus. Karena itu berimbas pada pengetahuan awal mereka terhadap topik yang menjadi kurang. Ke depan pengetahuan awal yang tidak begitu bagus akan mengimbas terlalu dalam terhadap apa yang akan mereka bahas karena mereka biasanya akan kehilangan ide dan elaborasi. Makanya dalam proses tekno ini adanya kebebasan untuk mencari sumber dalam tanda kutip tanpa ada plagiasi, yaitu mereka hanya membaca dan mencoba menuliskan ulang, ternyata cukup bagus untuk mendorong hasil tersebut. Kemudian hal senada juga disampaikan oleh Wenning dalam bukunya Hanauer 2009 bahwasanya jenis inquiry terdiri dari kegiatan belajar dalam pemecahan masalah dengan menggunakan isu khusus. Proses memformulasikan hipotesis melalui pemberian penjelasan dasar terhadap informasi mampu memberikan solusi mahasiswa untuk menyusun suatu argumen yang logis dan beralasan. Sekali lagi idenya adalah sama, di mana mereka berusaha untuk dari hasil yang dipaparkan oleh Kaufman tadi, mereka mencoba untuk melis hal-hal yang bisa membuat informasi mereka menjadi kuat dan mereka mencoba untuk menghilangkan hal-hal yang melemahkan argumen mereka. Ini sangat membantu. Kemudian pembahasan kelanjutan kami adalah bahwasanya faktor lain yang meningkatkan keterampilan menulis argumentasi mahasiswa dengan media ini adalah adanya proses induksi, deduksi, dan abduksi. Ini sebagaimana dikatakan oleh Wilson tahun 2010. Jadi proses induksi yang diartikan sebagai proses menarik kesimpulan hasil dari keseluruhan observasi, mendorong mahasiswa untuk mampu berpikir logis dalam mengembangkan idenya, sehingga isi tulisan dan organisasi penulisan menjadi lebih bagus dan mudah dipahami. Proses induksi ternyata mampu mendorong kemampuan untuk berpikir logis dalam mengembangkan ide, sehingga berimbas pada isi tulisan dan organisasinya mudah untuk dipahami. Yang kedua, adanya proses deduksi, yaitu proses berpikir logis untuk menguji hipotesis bahwa yang benar adalah benar dan mengarahkan pemberian bukti elaborasi mahasiswa dalam tulisan argumentasi sehingga logis dan rasional. Yang kami temukan sebelumnya adalah mahasiswa kami dalam memberikan pola pikirnya ke dalam ide itu kadang-kadang keluar dari apa yang dibahas dan kadang-kadang ada kasus ditemukan bahwasanya logika dalam pengungkapannya menjadi berkurang karena wawasan yang tidak terlalu luas. Dengan adanya ini termasuk proses deduksi khususnya ternyata mampu membuat menjadi lebih baik. Kemudian proses abduksi yaitu melibatkan proses berpikir kritis untuk memberikan gambaran terkait suatu fenomena, mendorong mahasiswa untuk memberikan bukti yang valid dan reliable. Kata kunci kami adalah valid dan reliable, sehingga hasil tulisan akan sangat kuat dan konkret. Di sini bahwasanya ternyata kemampuan untuk memberikan contoh yang tepat itu juga gampang untuk diperoleh melalui proses techno-scientific inquiry. Untuk yang berikutnya, ternyata fakta lain bahwa peningkatan teman tersebut dikarenakan adanya beberapa item dalam techno-scientific inquiry, bahwasanya pembelajaran menjadi lebih mudah dan mahasiswa tetap fokus pada dipelajari, adanya kolom edit dan sebagainya, sehingga ternyata dari Kaufman hubungan antara aktivitas dalam belajar umpan balik konstruktif dan refleksi untuk membuat mahasiswa tetap fokus dan terlibat sepenuhnya terhadap tugas. Apa yang bisa kami simpulkan dari hasil penelitian ini adalah yang pertama, kami menemukan bahwasanya media ini efektif dalam media ini mampu meningkatkan keterampilan menulis mahasiswa dengan adanya data-data pendukung mulai dari peningkatan rata-rata sampai ketercapaian ketuntasan.
Kemudian akan tapi dalam penelitian ini kami menemukan ada beberapa hal menarik yang nanti harusnya jadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, yaitu bahwasanya yang pertama adalah eh, adanya media ini itu belum dibandingkan dengan media yang ada, sejauh mana efektivitas media ini apabila dibandingkan dengan media-media yang lain. Karena paparan dari penelitian kami hanya pada paparan implementasi saja tanpa membandingkan. Untuk ke depan saya rasa proses untuk membandingkan media ini dan bagaimana membuat media ini menjadi lebih bagus dengan proses forum group discussion dengan para pakar, dan di bidangnya akan membuat media ini menjadi lebih kompleks dan menjadi lebih tepat. Sehingga tentu saja tetap harus ada komparasi untuk mengetahui tingkat efektivitasnya dibandingkan dengan yang sudah ada. Itu Bapak Ibu hasil paparan dari kami terkait dengan hasil penelitian kami. Semoga bisa memberikan tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Samsul Arifin. Menarik sekali apa yang beliau utarakan, namun sayang waktunya memang panjang. Pak Samsul Arifin mengelola waktu ini untuk penyampaian materi ya. Barangkali tadi masuk ke dalam teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli yang terlalu banyak tadi, mungkin itu yang menyebabkan. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, silahkan meskipun ini waktunya sudah melebihi dari alokasi yang disediakan, namun kami tetap mempersilahkan Ibu Bapak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan melalui chat. Bapak tuliskan di chat dan dikirimkan saja ke semua partisipan. Begitu juga atau menanyakan kembali, menuliskan melalui Q&A dan ditujukan kepada all partisipan, semua peserta. Supaya nanti kalau tidak sempat terbahas pada siang hari ini, Pak Samsul Arifin masih mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang nanti silahkan di luar forum bisa dijawab melalui jalur pribadi. Tapi masih ada waktu, saya tambahkan waktu kalau perlu untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan. Dipersilahkan Bapak Ibu sekalian, kalau ada saya akan mulai buka. Waduh, banyak sekali ini ternyata Pak Samsul Arifin. Ya, ada beberapa pertanyaan dari Q&A juga ada, di chat juga ada. Ini ya. Ada dari Kejura, ada dari Bapak Joko Subianto, SMP Negeri Godian, Sleman, Yogyakarta. Iya. Ya, ada dari SMK Yabis, Bapak Sugimin, ada dari SMA Negeri Raksa, dan ada SMA 2 Tungkal Hulu. Dipersilakan Pak Arifin, Pak Samsul Arifin, Anda bisa membaca pertanyaannya dan barangkali bisa dijawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya, Pak. Silakan. Ini saya masih, mohon maaf, saya masih mengakses lagi yang WebEx tadi dan saya kehilangan aksesnya. Sehingga saya agak susah untuk membaca pertanyaan-pertanyaannya. Oh gitu ya. Saya sudah menemukannya, Pak. Baik. Ini sudah menemukan. Gimana? Iya. Mungkin bisa dibacakan saja Bapak, beberapa saja untuk saya lihat. Ya, gitu ya. Saya akan bantu bacakan. Pertanyaannya mana ini? Yang pertama ada. Kemudian, ya. Ya. Oke. Ya. Baik, saya akan minta kepada host
untuk membukakan pertanyaan dari Bapak Joko Sibianto, SMP Negeri Gudian Sleman, Yogyakarta. Ya. Oh ya. Ya. Bentar. Ya. Ya. Masih kita upayakan akan tampilkan. Iya. Oh, ya. Sayang Iya. kami tidak bisa menghubungi kembali. Lalu Iya. saya lanjutkan dengan Pak Sugimin Oh ya. dari SMK Yapis Wamena. Oh ya. Wah, silahkan sebentar. Ini kita cari, kita tampilkan. Pak Sugimin masih Iya. ada? Mungkin, mudah-mudahan masih. Ya, host kami sedang mencoba untuk menampilkannya. Iya, Bapak. Ya. Ya, keluar. Pak Sugimin akan langsung bertanya. Ya, silakan Pak Sugimin. Pak Sugimin, SMK Yapis Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Iya. Persilakan Pak Sugimin. Tidak mungkin. Pak Sugimin dapat mendengar suara kami? Halo, Pak Sugimin. Halo. Pak Sugimin. Halo? Ya, bentar. Pak Sugimin. Pak Sugimin dipersilakan. Halo, Pak Sugimin. Halo. Ya. Halo. Pak Sugimin suaranya kurang keras ini kelihatannya. Ya, dipersilakan Pak Sugimin. Iya, Bapak. Pak Sugimin. Ya. Ya, Pak Sugimin, kami sudah mendengar suara Anda. Dipersilakan langsung. Langsung Pak Sugimin. Anda sudah terhubung dengan kami. Halo, ya. Halo. Halo. Rupanya ada kendala. Ada kendala. Kita lanjutkan dengan Bapak Ibu Nani Mariani dari SMA Negeri Raksa Budi, Kabupaten Musirawas. Ya, Ibu Nani. Ya. Ibu Nani, silakan. Bisa berhubungan langsung, bisa menyampaikan langsung pada Pak kawan kita dari ini, Pak Samsul Arifin. Ya, iya, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam Ibu. Ya. Kalau apa ya? Halo, ya. Halo. Ibu ya. Manfaat langsung yang bisa didapat dari penelitian ini kira-kira apa ya, Pak? Yang jelas peningkatan dari kemampuan mahasiswa tadi itu ternyata kalau untuk saya pribadi yang jelas untuk meningkatkan kemampuan personal saya, Ibu. Tapi untuk mahasiswa itu tadi ternyata menulis itu sekarang kalaupun bahasa Inggris itu ternyata juga bisa berkembang ke dalam menulis belajar dari argumen itu bisa berkembang menjadi menulis untuk bebas. Lah yang kami lakukan di tempat kami, beberapa mahasiswa kami itu sekarang kami magangkan di salah satu koran nasional yang ada di cabangnya di Madiun. Dan di sana dari proses kelas essay writing mereka diajari untuk bagaimana merubah untuk menjadi model tulisan di koran, dan ternyata dari hasil beberapa diskusi
saya dengan mahasiswa nyata itu sangat membantu. Karena itu kami juga merasa penting untuk hasil penelitian nanti apa yang didapat peningkatan nanti akan mampu berkontribusi langsung terhadap masa depan dari mahasiswa kami. Oh iya. Iya, Peningkatannya Ibu. cukup signifikan, Pak, dari Eh, penelitian Bapak? Peningkatannya tidak terlalu signifikan, Ibu. Tapi adanya peningkatan melewati proses dari proses cukup menjadi proses baik. Meskipun baiknya itu belum sampai kepada proses yang sangat baik. Tapi adanya Oh peningkatan itu iya. kami merasa sudah cukup karena di proses indikator yang kami tetapkan di awal sudah tercapai. Oh iya, terima kasih ya, Baik, Pak. Iya, Iya, Ibu. Terima kasih baik. banyak. Assalamualaikum. Ibu Waalaikumsalam Nani, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Ibu Nani, Sama-sama. terima kasih. Pak Sama-sama, Pak. Pak Samsul, Iya, silakan. Bapak. Saya akan persilakan Ibu Eka Sastrawati. Nah, ini kebetulan Eka Sastrawati dari SMA Negeri 2 Tungkal Ulu, Tanjung Jabung Barat. Dipersilakan Bu Eka, langsung dengan Pak Iya. Samsul Arifin. Ibu Eka mendengar suara kami? Oh, itu ya. Agak kesulitan ini. Masih ada dari Oh, iya. SMK Negeri 9 Semarang, Bapak Ahmad Seroji. Langsung Bapak Ahmad Seroji, dipersilakan. Agak sulit kami hubungi. Oh, iya. Bapak. Pak Samsul Arifin, Iya, Bapak. saya tertarik sekali dengan hasil penelitian Bapak ini. Tapi Iya. lagi-lagi kita masih dihadapkan pada situasi yang pada mahasiswa, pada siswa kita Iya. untuk menulis itu masih Iya. harus dihadapkan kembali kepada satu nasihat yang biasanya berbunyi you must read to write. Oh, Jadi benar, tadi, Bapak. ya dari pengalaman Benar. Bapak kelihatan sekali bahwa ini Iya. anjuran ini, saran ini masih harus didengung-dengungkan kembali. You must Benar, read to Bapak. write. Ya. Iya. Kemudian Benar, hal yang kedua Pak, saya tertarik kepada apa yang Bapak kemukakan soal induksi, deduksi, abduksi. Namun bagaimana kita bisa menyisipkan hal-hal tersebut secara logika formal kepada anak-anak, bukan hanya sekadar mengartikan logika itu yang masuk akal, tapi memang dengan teknik bernalar yang logis, kita bisa menuntun mereka untuk menyimpulkan, baik itu dalam pada posisi sintetis maupun analitis. Karena kekurangan kita sekali lagi bahwa format bernalar logis ini tidak pernah kita berikan. Ya, mulai dari induksi dan deduksi yang menuju pada sintetis dan analitis itu sangat kurang. Ya, sangat kurang. Bagaimana Bapak barangkali bisa sedikit memberikan tanggapan? Begini Bapak, dari apa yang kami baca, yang kami dapat adalah nyata proses untuk bisa berpikir kritis dan juga logis itu termasuk rasional itu dalam proses yang cukup panjang. Dan tentunya ada proses di mana masa-masa awal dari anak itu dia harus mulai terbiasa dengan berpikir kritis. Satu hal misalnya kita mulai dari rumah, terlepas dari apa yang kita bahas tadi, yang kami tangkap dari artikel itu adalah mulai menjawab apapun yang ditanyakan oleh si anak sehingga anak terbiasa berpikir dengan logis dan rasional. Sebagai contoh, misalnya kadang-kadang dalam kami orang Jawa biasanya si anak kalau terlalu banyak bertanya, orang tuanya akan memilih untuk tidak menjawab. Kasus yang lebih konkret misalnya si anak bertanya kepada orang tuanya, si anak ini senang dengan hal yang baru, kemudian misalnya adalah bermain payung di dalam rumah. Kadang-kadang cara yang dilakukan untuk membuat si anak ini paham berbeda. Saat anak ini bermain payung, orang tua kadang-kadang akan lebih bilang jangan bermain payung di situ. Lah kenapa? Saat si anak mencoba untuk berpikir kritis dan menarik
berpikir logis, kenapa saya tidak boleh bermain payung di dalam rumah? Orang tua akan cenderung bilang, ya pokoknya tidak boleh. Nah, ini ternyata menjadi masalah. Ya, oke. Ke depan, ini Ya, harusnya orang tua memberikan pikiran yang lebih logis dengan alasan baik. misalnya banyak barang dan sebagainya. Ya, baik Ibu Bapak Pak Samsul. Ya. Wah, mohon maaf ini. Oh, Saya iya, ingin Bapak. mempersilahkan Ibu Reni. Ibu Reni? Ya, halo. Ini lebih baik kita dengarkan dari Ibu Reni. Halo Ibu Reni. Ibu Reni. Ibu Reni. Halo. Berita acara. Ibu Reni. Mana ini Ibu Reni? Ibu Reni mendengar suara kami? Ibu Reni mendengar suara kami? Oh, Ada? iya, Bapak. Ya, oke. Ibu Reni dipersilahkan langsung dengan Bapak Samsul Arifin. Oh iya, Bapak Samsul, saya tertarik sekali dengan Bapak. Yang ingin saya tanya, Iya, Ibu. penelitian jenengan seandainya itu nanti diimplementasikan di SMP itu kan kalangan mahasiswa, sedangkan SMP Iya. IPA kita juga perlu untuk itu, Bapak. Terus seandainya diterapkan kita di SMP pelajaran IPA itu nantinya mungkin ada gambaran dari jenengan itu nanti seperti apa gitu, Bapak? Oh, baik Ibu. Saya akan mencoba meskipun saya tahu saya bukan ahlinya di IPA, tapi saya rasa dalam proses-proses scientific inquiry itu memang ada beberapa proses yang saya rasa memang lebih tepat akan sangat lebih mudah menerapkan itu di IPA. Jadi diawali dengan bagaimana siswa mencoba mencari sesuatu yang berbeda. Kalau yang saya amati adalah ini mohon maaf kalau saya keliru, mohon dibetulkan. Selama ini yang saya temukan di berbagai web itu ada banyak model-model eksperimen sederhana yang bisa dilakukan dengan alat-alat yang sangat sederhana. Dari situ mahasiswa ada proses untuk mengamati di internet, kemudian mereka mencoba untuk menarik kesimpulan caranya seperti apa, kemudian nanti mereka mendapatkan ide dasarnya, dari ide dasar itu kemudian mereka bawa ke kelas, di kelas mereka lakukan dengan hal-hal yang sangat sederhana, dengan materi yang sama waktu itu diajarkan, kemudian nanti dikomunikasikan dengan teman-temannya sehingga semuanya menjadi tahu dan semuanya memiliki suatu alasan yang jelas, yang logis dan rasional kenapa ini menjadi teorinya benar dan kenapa menjadi salah. Mungkin begitu Bu. Sebagai contoh misalnya materinya adalah materi, mohon maaf saya tidak tahu banyak. Mungkin misalnya materinya adalah membahas tentang kalor atau misalnya pemantulan cahaya, di mana ada kalau pemantulan cahaya di mana ada eksperimen sederhana menggunakan air, kemudian gelas, kemudian ada koin kecil, di mana koin kalau masuk air dia pasti tidak akan terlihat, apalagi kalau dia di atasnya ditutupi dengan suatu tutup yang rapat, dari samping dia tidak akan kelihatan. Nah, proses ini mereka untuk menemukan konsepnya sendiri di rumah, kenapa kok bisa, dan akan bisa di kelas sambil mereka melakukan eksperimen yang sangat sederhana dengan barang-barang yang ada. Mungkin begitu gambaran kami, Bu. Mohon maaf kalau salah, mohon dibetulkan juga. Terima kasih Bapak, nanti bisa saya terapkan dari penelitian jenengan ke SMP saya. Terima kasih. Oh iya Ibu. Iya. Reni, Iya, terima kasih Pak Ibu. Samsul, terima kasih juga jawabannya. Iya, Rasanya Bapak. kita sudah agak molor ini waktunya, jadi mohon maaf saya Mohon maaf, Bapak. harus Iya. juga mengakhiri gitu. Tapi kami ingin sekali lagi menggarisbawahi kebetulan penerapannya adalah di penulisan esai gitu ya. Iya. Begitu menulis esai kita selalu ingat bahwa dalam menulis orang dituntut berpikir benar lalu berbuat baik, artinya yang dituliskan itu baik, syukur yang dituliskan itu indah. Ini tentu Bapak mudah-mudahan sepakat dengan saya bahwa yang pertama kali yang dipikirkan harus benar, artinya disampaikan berdasarkan logika yang benar, kemudian yang ditulis itu dalam bentuk yang baik serta syukur-syukur indah. Terima kasih. Mengakhiri sesi ini
saya ingin sampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Samsul Arifin dan kawan-kawan yang sudah setia mengikuti webinar ini. Kita akan ketemu lagi, mudah-mudahan Pak Samsul Arifin masih punya waktu untuk mengikutinya pada sesi yang berikutnya. Kira-kira tidak lama lagi kita akan masuk 5 menit saja waktu kita untuk istirahat dan kita akan bersiap menghadapi yang sesi berikutnya. Bersiap-siap, kami mohon bersiap-siap adalah Ibu Siti Lestari, Ibu Sri Lestari, SPD MPD, yang nanti akan menjadi pemateri pada sesi berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.